Aduh, maaf guys ya. Selalu malam terus kalau saya mau bercerita ini. Mau menjawab pertanyaan kalian yang selalu ngeyel dan ngotot. Aduh, sorry baru makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini ya. Ini jawaban saya. Kata kubu 02 yang menang sekarang ini, katanya program makan siang gratis sama susu gratis yang digembar-gemborkan dari kubu 02 yang katanya akan menyejahterakan anak-anak bangsa. Guys, come on guys, paham gak ini guys? Kalau kalian mau cepat, yang namanya program itu, yang makan siang gratis, susu gratis itu guys, kalian itu harus, otak kalian tuh udah lamban, parah ini otak kalian ya, parah banget. Kenapa saya bilang parah? Kalau kalian mau cepat, itu kita harus pemerintah itu harus memangkas BBM atau memangkas pajak. Saya tanya, pajak itu dari mana asalnya? Mungkin kalian taunya dari rakyat, ya kan? Dari rakyat kan? Tahu kan dari rakyat? Ya, dari rakyat memang. Tapi kalian bilang katanya subsidi yang akan dipotong yang akan dipangkas dari BBM itu pengusaha yang bayar. Kalian salah besar guys. Kalian itu lulusan SD, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah. Aduh, tunggu dulu guys ya, telepon.喂，吃饱了，那你要回来吃饭了？哦，不吃啊。这个人刚吃完饭，没有。地方，你妈电话接一下啊，快点。何世珍，这个。Sorry guys ya. Oh, bentar. Bentar ya guys, sorry ya guys. Sorry. Ya namanya juga ada ditunjuk orang ya begini ya guys ya. Oke guys. Ini guys ya. Pajak itu sebetulnya tidak dibayar oleh yang punya dari perusahaan. Tidak guys. Justru Prabowo itu menargetkan ini pegawai pejabat, pegawai ini, mereka pikir pengusaha itu yang namanya pejabat, menteri atau apa mau ditaikkan gajinya seperti lurah, gubernur, bupati dan wali kota. Itu semuanya akan ditaikkan yang mempunyai sebagai pejabat negara seperti PNS, dinaikkan gajinya dari 10% menjadi 30%. Katanya biar tidak ada korupsi. Kalian percaya?
Kalau saya tidak. Justru ini akan menumbuhkan korupsi besar-besaran. Ini akan menumbuhkan korupsi besar-besaran ya guys. Alamak, mengkuancilah sih. Ini akan menumbuhkan korupsi besar-besaran. Kalian nggak tahu kalau kalian tahu bayar pajak itu dari uang rakyat kan? Iya kan? Kalian tahu, cuman kalian ini emang banyak yang nggak tahu unsur dari mana pajak itu kita membayarnya. Kita rumah sakit nggak membayarnya. Padahal kalau kalian mau tahu ya, yang sekolah, ya saya nggak nanya yang tinggi ya, yang sekolahnya SMA di sini saya mau nanya. Pajak tahunya kalian dari rakyat kan? Tapi nggak rumah sakit kalian bayar pajak kan? Salah besar. Ini penjelasan saya guys ya. Pajak itu memang dari rakyat. Kenapa saya bilang memang benar dari rakyat? Emang benar. Itu nggak salah. Emang benar faktanya. Pajak itu bayar pajak itu dari rakyat. Dan ini ada program makan siang gratis ini ya guys ya. Ada makan siang gratis ini akan memangkas subsidi BBM. Dari gas 3 kilo, dari makanan pokok, beras, gula, micin, garam, bawang, dan lain-lainnya. Itu akan dipangkas semuanya. Karena demi mewujudkan makan siang gratis itu secara cepat. Dan walaupun itu secara cepat, nggak semudah membalikan telapak tangan. Itu akan bertahap. Ya kan? Bertahap. Nah, kalian mau tahu pajak dari rakyat itu bersumber dari mana? Kan ini BBM udah mau dipangkas. Jangankan udah mau, ini sudah terjadi dari beras sama pupuk aja udah dinaikkan. Itu tuh udah BBM itu udah dipangkas itu. Itu cuman segininya aja kita udah teriak-teriak kan. Beras mahal, pupuk mahal. Nah, saya tanya yang suka ngerokok, artinya laki-laki nih. Kalian setiap hari bayar pajak tidak? Yang suka ngerokok, yang suka setiap hari beli rokok, yang suka beli rokok lah otomatis. Kalian nggak peduli harga rokok itu berapa harganya, tapi kalian suka, ada uangnya dan kalian beli, ya kan? Nah, dari harga itu mahal karena pengusaha udah dari program pemerintah itu udah memangkas pajak itu, ya kan? Nah, itu tuh kita itu setiap ada harga naik kan kita teriak-teriak. Kita membeli barang itu, barang pokok aja udah mahal banget, kita udah teriak-teriak karena kita itu udah bayar pajak sebetulnya. Kita walaupun nggak sadar kalau pajak itu dari mana sumbernya, kita harus bayarnya. Yaitu kita beli barang itu mahal, semurah atau apapun, ini pajak ini nggak dikhususkan untuk orang kaya saja, malah justru orang miskin seperti kita ini, orang yang tidak mampu, itu harus membeli barang yang kita butuhkan walaupun harganya tinggi. Nah, kita itu misalnya gini, ada di antara keluarga kalian mempunyai bayi, dari Pampers pun harganya mahal, kalian karena butuh itu jadi harus dibeli. Lah kita itu mahal banget, ya kan? Nah itu tuh udah bayar pajak kita tuh. Kenapa rakyat membayar pajak? Karena untuk kelangsungan negara Indonesia agar seluruhnya makmur. Tapi apa? Ini sekarang pemerintah menggunakannya dengan
tidak baik. Coba bayangkan oleh kalian. Dari perut nih ya, ibu hamil sampai melahirkan, sampai menyekolahkan, sampai membesarkan pokoknya. Itu anak itu udah dididik dengan bayaran pajak yang dibutuhkan bahan pokoknya. Kalian nggak tahu ini. Yang sekolah ini cuma sekolah untuk apa? Kalau otaknya kosong, ya kan? Otak kalian kosong, nggak tahu artinya apa itu pajak. Nah, itu program yang gak ada gunanya sebetulnya makan siang gratis itu. Kalian pikir mau menyamakan negara lain, terus makan siangnya mau disamakan seperti orang luar? Orang tuanya di luar negeri itu kerja untuk pemerintah dan digajinya juga gak seberapa, tapi karena udah dipotong pajak itu membantu negara. Anaknya juga dipelihara negara. Itu. Aduh. Kalian gak paham ya. Ini program yang pembodohan sebetulnya, program makan siang gratis itu. Makanya jangan suka yang gratisan. Yang bagus untuk program itu adalah program pendidikan. Barang gak dinaikkan. Sekarang buat apa coba? Sekolah ada program makan siang gratis di anak murid sekolah, tapi biaya sekolahnya tinggi, barang-barang untuk sekolahnya tinggi, mahal, untuk keperluan kita di rumah juga mahal-mahal, bahan pokok juga mahal, semuanya mahal, tapi demi untuk makan siang anaknya yang gratis itu. Buat apa? Karena kalian itu otaknya emang lamban, nggak tahu, nggak memahami, nggak tahu artinya apa itu politik. Yang janjinya begitu manis. Kenapa nggak kalian perhitungkan dari programnya Pak Ganjar kemarin? Pendidikan diutamakan. BPJS digratiskan. Nah, kalau kalian ke rumah sakit, sekarang masih tetap aja bayar, ya kan? Yang penyakitnya parah bayar. Yang mau cepat ditangani bayar. Siapa bilang kita yang gratis? BPJS itu nggak ada yang gratis. Yang nggak gratis pun kita ke rumah sakit karena kita nggak tahu. Rumah sakit juga kan udah dibayar pemerintah, dan pemerintah itu membayar rumah sakit semuanya, guru, pejabat, PNS, apapun itu pekerjaan mereka itu udah dibayar dari uang pajak, hasil dari pajak itulah. Kalau diomongin gak paham, makanya otak jangan lamban. Program senang mau gratisan, akhirnya nanti kalian yang kecekek sendiri. Barang-barang mahal, apa-apa mahal. Buat apa coba ada makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, kalau masih barang harga bahan pokok yang kita butuhkan sehari-hari itu mahal. Hah? Puas? Mana yang 02? Jawab ini pertanyaan saya. Masuk ke sini. Apa kalian bekerja untuk rakyat sesungguhnya? Tidak. Kalian mau melayani rakyat juga, itu juga rakyat harus ngemis-ngemis. Dan ada uang jalannya juga. Ya kan? Jangan bohong, saya tahu. Saya walaupun gak sekolah, tapi saya mengamati. Apa artinya hidup kalau kita itu tidak cerdas? Ya kan? Nggak ada misalnya pejabat, PNS, pekerja RT RW mau menjalankan tugasnya tanpa uang. Nggak ada, semuanya ada uang. Ada uang jalan, nggak ada uang
Siapa yang mengerjain? Nggak ada yang kerja mau sukarelawan kerja kayak gitu aja cuma-cuma. Nggak ada. Walaupun mereka dibayar oleh pemerintah. Jangan bilang ini pembodohan. Tapi ini fakta. Fakta. Saya udah tahu fakta. Saya udah mengalaminya semua. Kenapa saya bilang? Bansos. Bansos itu adalah membebani masyarakat kecil. Diadakan bansos itu. Walaupun bansos didukung dan ditandatangani oleh seluruh ketua partai. Itu diatasnamakan untuk rakyat. Bansos. Raskin. Kalian makan uang raskin murah segitu. Dari negara itu untuk rakyat. Misalnya kayak gitu. Dari rakyat untuk rakyat. Tapi mana sekarang? Beras raskin diperjualbelikan. Yang miskin tetap aja miskin. Yang kaya semakin kaya. Ya kan? Pembodohan itu namanya makan siang gratis. Ya kalian sendiri lah yang milih. Makanya sekarang harus berubah sebelum junjungan kalian tuh belum dilantik. Saya nggak masalah kalaupun dia menang, tapi harus terwujud apa yang dia janjikan itu. Saya nggak mengharapkan Pak Ganjar menang, saya tidak. Tapi saya mengharapkan kejujuran, bukan kecurangan. Ini curang ini udah hancur-hancuran. Bansos seharusnya bahan pokok untuk rakyat miskin justru dibagi-bagikan ke semua kalangan, bukan untuk orang benar-benar yang tidak mampu. Paham kan? Ya, kalian tidak akan paham karena otak kalian lamban. Saya jelaskan, yang nggak paham itu otaknya lamban. Iya, yang otaknya lamban, yang nggak paham. Saya marah besar. Kenapa saya marah? Kepada ini yang menang ini, pendukungnya 02 ini. Dia bilang, kita nggak bayar pajak. Yang bayar pajak itu pengusaha-pengusaha. Jangan mimpi kalian. Pengusaha, pejabat tinggi, pejabat daerah, maupun PNS itu dinaikkan gajinya dari uang siapa kalau bukan uang rakyat yang harganya melonjak mencekik. Coba jawab, dari mana itu gaji mereka kalau bukan dari gaji rakyat? Ini pajak ini nggak dihususkan untuk orang kaya doang. Ya kan? Nggak dihususkan untuk orang kaya doang. Tapi orang cacat pun, orang buta pun, orang yang istilahnya nggak melihat, tapi dia juga kan mempunyai kebutuhan seperti harus makan. Makannya dari mana? Kuli kan? Orang tuanya kerja, saudaranya kerja, bisa kerja, mengeluarkan tenaga, dapat uang nggak seberapa, terus beli barang-barang itu mahal sekali, tapi kita karena butuh, kita dibeli itu barang lah kan. Kurangnya misalnya ngutang itu dihitung berapa lah. Itu harus paham apa arti pajak itu dari rakyat itu begitu. Bukan taunya pajak dari rakyat, tapi kita nggak rumasa membayar pajak. Jangan kayak gitu. Kamu beli barang mahal misalnya seperti beras mahal, itu tuh kita itu udah bayar pajak, tahu nggak? Beras mahal kemarin kenapa? Sama pupuk mahal. Karena pemerintah udah mempersiapkan untuk membagi-bagikan bansos agar yang diusung itu menang.
dengan pedenya itu membagikan bansos yang ratusan juta, nggak main-main, yang harusnya disalurkan ke orang miskin, yang harusnya disalurkan ke orang yang benar-benar tidak mampu, yang diharuskan kepada orang lansia, yatim piatu, tapi itu nggak ada, cuma nama doang, ya kan, nama doang. Makanya sekolah boleh, pinter boleh, tapi ojo kepinteran, ojo sotoy kalau nggak paham, ya kan? Oke guys, itu mengenai pajak ya. Pajak itu dari lahir, dari perut, udah kita itu udah udah bayar pajak. Misalnya kita beli popok, beli baju anak bayi yang belum lahir, mempersediakan ranjangnya, mempersediakan pampasnya, apapun susunya, itu tuh udah bayar pajak guys. Apalagi barangnya itu mahal. Belum lagi petani mencekik, harga semakin tinggi, penghasilan semakin tidak ada. Tapi harga-harga barang semakin mahal, yang dibutuhkan itu petani, yang dibutuhkan orang miskin itu. Nah itu mencekik banget nantinya. Makanya jangan mengharapkan itu bansos, bansos itu sebetulnya tidak ada gunanya untuk kita. Karena itu akan memperluas korupsi. Kalian ingat, bansos nyampe ke kalian gak seberapa. Di jalannya udah dipotong-potong. Yang harusnya nyampe 600 misalnya dari pemerintah, itu bansos untuk orang tua yang gak mampu, yang janda misalnya, yang duda, yang udah orang tua banget, yang gak bisa kerja, gitu loh. Itu udah dipotong-potong, nyampe ke sini dipotong segini, alasannya uang jalan bro. Ya itu, kalian harus paham, pajak itu dari rakyat untuk rakyat, dan kalian sebagai petugas-petugas ya, sebagai pekerja negara, sebagai PNS ya, terutama PNS. Mau kalian gaji tinggi, kerja kalian cuman ada di ruangan, duduk, nyuruh sana nyuruh sini. Tapi apa kerja kalian? Kerja kalian apa? Mau bikin surat tanah aja nunggunya sampai berbulan-bulan, nggak langsung dikerjakan. Itu tuh tugas kalian kalau kalian capek. Emang kalian yang mau jadi PNS, yang mau jadi petugas. Tapi kalian nggak mau jalan karena nggak ada uang rokok, ya kan? Padahal kalian udah digaji oleh rakyat. Per bulan kalian dapat uang gaji. Walaupun gaji kalian misalnya cuma 2-3 juta sampai 5 juta. Itu tuh udah gaji kalian, harusnya kerja. Kalau mau uang cepat, uang dapat, kerja misalnya sehari dapat 50.000. Kalian harus ngeluarin keringet dong. Jangan duduk di kursi. Ya kan? Nah itu. Kalian gak paham. Saya gak sekolah loh. Saya SD kelas 1 pun gak masuk. Saya gak sekolah. Tapi saya bisa sampai ke luar negeri berbagi negara. Sudah beberapa kali saya. Yang tidak cuman Kanada, Australia, itu aja.
lain sebagainya mungkin saya udah tahu. Saya bisa hitung berapa negara yang saya sudah tuju. Saya nggak sekolah, nggak berpengalaman pendidikan. Tapi yang namanya pengalaman dari kita ngelihat dunia luar, dari kita bermain media sosial walaupun kita nggak bisa baca tulis, alhamdulillah. Saya nggak sekolah, boleh diadu sama yang sekolah SMA sekarang. Bukan saya sombong. Kalian cuma pahamnya kayak gitu. Nggak paham masalah politik, tapi sok-sokan mau ikut politik. Ya, sok-sokan mau naik gaji, naik jabatan, tapi nggak mau kerja keras, gitu. Aduh. Sebetulnya ya, untuk tahun 2024 ini pemilu, nggak ada tuh yang digembar-gemborkan yang namanya anti asing, PKI, komunis. Yang sekarang nggak ada. Karena yang dulu meneriak-neriakan komunis, anti asing, PKI, itu udah ada di kubunya. Udah ada di kubunya Prabowo semua. Kubu 02. Mana ada yang dari PDI Perjuangan, misalnya dari partai-partai lain yang bilang, yang nggak mendukung Prabowo, bilang Prabowo anti asing. Nggak ada, ya kan? Gitulah. Memang benar apa dikatakan Cak Nun itu, Fir'aun. Itu semuanya nyata. Semuanya nyata. Yang dulu kita benar, yang 3 tahun lalu Cak Nun bilang Jokowi Fir'aun, Luhut, apalagi satunya tuh, Yaman atau apa, pengikutnya. Ya, faktanya benar. Yang saya dulu benar mati-matian menghajar itu Cak Nun karena ngomong sembarangan. Tapi apa sekarang? Saya bersalah, akui. Saya minta maaf. Yang namanya Cak Nun. Tapi ya alhamdulillah saya tidak menghujat secara gini. Ya saya cuma menghujatnya di media sosialnya, enggak melalui kamera seperti ini. Cuman ketik-ketikan aja di inbox. Karena membela junjungan saya waktu itu yang benar. Tapi faktanya mungkin karena Cak Nun dilahirkan menjadi orang baik, jujur, dan tidak walaupun dia dulu dipaksa untuk meminta maaf. Ya Allah, kalau tahu gitu, memang saya bersalah. Tapi faktanya memang benar apa yang dikatakan Cak Nun. Oke guys, itu ya dari yang atas namanya pajak. Ingat ya, ini bukan dibayar oleh pengusaha, tapi dibayar oleh rakyat. Semua kalangan rakyat, dari orang kaya, miskin, melarat, apapun itu dibayar dari uang rakyat. Dari rakyat. Jangan bilang kalau nanti ada program makan siang gratis cepat itu barang-barang mahal. Jangan bilang itu pengusaha yang bayar. Itu uang rakyat. Kita membayar pajak, dan pajak itu dipangkas dari BBM-nya, dari harga-harga, sehingga kitalah yang menjadi korban. Oke, itu aja penjelasan saya guys ya. Semoga kalian paham dan mengerti apa kata arti pajak itu, berunsur dari mana dan dinyalurkan dari mana, dan kita harus tahu dan harus paham. Kalian mungkin paham, tapi kalian gak bakalan bisa mengucapkan seperti saya ini. Pahamnya cuma taunya ya itu, yang punya tanah kita harus bayar pajak per tahun. Enggak. Itu tuh emang wajib kita mempunyai bayar pajak kalau punya tanah. Seperti saya yang punya tanah milik, saya setiap tahun bayar. Memang benar.
Saya tahunya itu dulu. Tapi sekarang setelah saya mengulik terus mengulik pajak itu bersumber dari mana, karena banyak orang yang teriak-teriak pajak itu dibayar oleh rakyat untuk rakyat. Nah itu. Alhamdulillah saya paham dan mengerti apa artinya itu pajak. Semoga kalian paham. Oke guys, alhamdulillah ya. Sekarang kalian kalau paham itu pajak dari mana, unsurnya, maksudnya, detailnya, sekarang kalian paham ya. Dan untuk kubu 02, selamat, kalian berhasil menindas rakyat kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.